Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar pagi hari ini untuk semua teman-temanku? Teman-teman Dwi Eka, alhamdulillah. Baik ya? Baik. Pada pagi hari ini ya kita akan belajar tentang panduan dasar email untuk pemula ya. Panduan dasar email untuk pemula. Oke, Pak Dwi akan lanjutkan di slide berikutnya. Ya, gini ya. Email. Email merupakan salah satu media pengiriman informasi yang banyak digunakan dan tak tergantikan hingga saat ini ya. Seiring tren media sosial, mobile apps yang muncul silih berganti, penggunaan email tetap signifikan. Malah email sering menjadi persyaratan utama. Lihat saja website e-commerce maupun autoresponder, email memiliki peran sebagai pengganti identitas Anda. Benar. Jadi email saat ini ya adik-adikku semuanya memang sangat diperlukan dan menjadi penting dalam kita melakukan aktivitas di internet. Nah, contoh saja di handphone Android ya, kita semua tahu ya, handphone Android ini untuk membuka salah satu aplikasi kita harus memasangkan email kita. Benar. Syarat utama yaitu untuk bisa menggunakan handphone Android secara maksimal, emailnya harus terpasang dan emailnya harus terbuka. Itu adalah syarat utama. Benar, email merupakan pengganti identitas. Jadi email ini memang sangat penting. Nah, bagaimana Pak Dwi kita membuat email agar email kita bisa gunakan, dan passwordnya tentunya jangan sampai lupa ya. Email adalah identitas diri. Jadi penamaan email juga jangan sembarangan sebenarnya. Harus sesuai dengan diri kita, dan email bisa menggantikan informasi tentang diri kita. Jadi sebaiknya penamaan email adalah penamaan di diri. Jangan namanya Andi terus emailnya bernama Jocommerce. Nah, seperti itu. Namanya Andi, emailnya bernama Jocommerce ya, itu tidak sesuai. Jadi memang harus sesuai, email yang kita gunakan itu sesuai dengan jati diri kita. Kalau kita bernama Andi, emailnya juga harus Andi86 atau Andi12, Andi1 ya. Itu adalah salah satu nama yang benar dari penamaan email tentang jati diri. Kita lihat sejarah dulu sebelum ada email, yaitu surat tradisional ya. Sebelum ada email ada surat tradisional. Kalau di zamannya Pak Dwi dulu waktu kecil ya, sebelum ada email, memang untuk memberikan informasi atau memberikan sesuatu kabar itu harus melalui kantor pos. Jadi Pak Dwi menulis surat yang lengkap, apa kabar kepada teman Pak Dwi. Pak Dwi kirimkan surat itu ke kantor pos. Nah, di kantor pos akan dikirimkan ke tujuan dari nama yang sudah dituliskan di surat itu tadi ya. Pak Dwi tujukan ke teman Pak Dwi, akhirnya surat itu tadi sampai ke teman Pak Dwi. Benar. 2 atau 3 hari kemudian dari Pak Dwi kirim ya, itu akan sampai kepada teman Pak Dwi. Jadi proses pengiriman membutuhkan waktu berhari-hari. Itu proses dari surat tradisional yang
Sekarang notabene memang surat tradisional itu sudah tidak ada ya. Jadi zaman dulu, zamannya Pak Dwi ini, kalau untuk mengirimkan kabar atau ingin tahu kabar dari teman atau saudara Pak Dwi, Pak Dwi harus kirim surat dulu, kirim surat ke kantor pos, terus dari pihak pos nanti dikirimkan ke kantor pos tujuan. Dan akhirnya penerima surat itu mendapatkan surat yang sudah Pak Dwi kirimkan. Itu jalurnya seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan email ya tidak perlu berhari-hari. Dulu surat tradisional membutuhkan proses pengiriman berhari-hari. Sekarang surat elektronik atau email ya sekarang disebut dengan adalah surat elektronik atau email. Kita tinggal ketik saja di komputer atau laptop ya. Terus kita kirim ke tujuan email dari teman kita. Emailnya siapa? Emailnya Joko, kita kirim ke emailnya Joko. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Proses pengiriman hanya hitungan detik. Akhirnya penerima email seketika menerima email dari kita, ya toh. Ini contoh Pak Dwi membuat email kepada teman Pak Dwi namanya Joko. Ya, Pak Dwi ketik, bagaimana kabarnya Joko? Terus Pak Dwi kirim email itu kepada Joko. Dalam hitungan detik, Joko menerima email dari Pak Dwi ya. Email dari Pak Dwi dibuka Joko dan akhirnya Joko mengetahui kabar dari Pak Dwi. Cepat ya, proses pengiriman hanya hitungan detik, benar. Itulah perubahan dari surat yang dulu tradisional sekarang menjadi elektronik ya, semakin cepat ya. Dulu membutuhkan waktu berhari-hari untuk proses pengiriman, sekarang tidak membutuhkan waktu berhari-hari, malah hitungan detik. Iya. Tuh dari sejarah surat tradisional ke surat elektronik. Pak Dwi lanjutkan ya. Secara umum, pengertian mail application adalah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan sebagai media berkirim pesan melalui internet. Benar. Adalah email, yaitu untuk mengirimkan pesan melalui internet. Ada banyak mail application yang dapat digunakan, namun beberapa mail application yang populer yang dapat Anda coba diantaranya ini. Dia akan jelaskan, paparkan macam-macam email yang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Untuk bawaan dari Microsoft itu namanya Outlook. Ada yang bernama Outlook, Microsoft Outlook. Nah, ini Microsoft Outlook ini juga adalah aplikasi bawaan Microsoft untuk email. Jadi program ini dilengkapi dengan pengaturan POP atau IMAP dan SMTP untuk menunjang aktivitas berkirim pesan itu sendiri. Jadi di Outlook ini memang aplikasi email bawaan Windows atau bawaan Microsoft yang bisa kita gunakan. Tapi jarang juga teman-teman sekalian itu menggunakan Outlook ya. Jarang. Kebanyakan teman-teman menggunakan, nah ini aplikasi yang di bawah, Gmail. Gmail. Yang berikutnya, yang kedua yaitu ada namanya Pushmail. Nah, Pushmail ini juga jarang teman-teman gunakan ya. Ini dibaca saja bagaimana keterangan dari Pushmail ini. Ini jarang digunakan oleh teman-teman sekalian, Pushmail dan Outlook ya. Kalau Outlook ini masih digunakan oleh pihak-pihak kantor ya, untuk menunjang aktivitas email mereka biar supaya cepat ya. Berikutnya yaitu Gmail. Nah, ini yang sering kita gunakan. Gmail merupakan kemerdekaan dari Google Mail. Tentu dari namanya saja Anda sudah tahu kalau mail application yang satu ini merupakan application keluaran dari salah satu raksasa IT dunia,